Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 6 ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, silakan dipersiapkan buku tema 6 dibuka halaman 194. Nah, di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, ini selanjutnya, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Ya, ini ada percakapan antara Beni, tukang kebun, dan Siti. Beni bertanya, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Terus tukang kebunnya menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Terus Siti bertanya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Terus tukang kebunnya menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Terus Dayu bertanya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebunnya menjawab, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebunnya menjawab, boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Siti, Beni, dan Dayu, baik Pak. Terus bawahnya, ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Ya, terus nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Yang nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Dan anak, yang nomor 1, jawabannya adalah, yang digunakan adalah kata tanyanya apa, mengapa, bagaimana, bolehkah ya. Yang nomor 2, jawabannya mengapa. Yang nomor 3, jawabannya bagaimana. Terus selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan ya. Ingat-ingat ya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan ya. Terus kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ya, anak-anak ya. Nah, ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini nomor 1, titik-titik tanaman harus siram secara teratur ya. Apa kalimat tanya yang tepat? Yaitu mengapa, nomor 1. Nomor 2, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Yang nomor 2 adalah bagaimana ya kata tanyanya. Yang nomor 3, titik-titik cara menyiram tanaman yang tepat. Yang nomor 3 juga jawabannya bagaimana ya. Yang nomor 4, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Kalimat tanyanya mengapa. Yang nomor 5, titik-titik tanaman diberi pupuk. Kalimat tanyanya mengapa ya. Terus selanjutnya, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa dan satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Ini anak-anak silakan dicoba dijawab ya. Nah, selanjutnya, ayo bermain peran. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Tentunya rumput tinggi kalau tertiup angin akan bergerak ya nak ya, bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai arah angin ya. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin?
Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Ini anak-anak diperhatikan gambarnya ya. Lalu angin berubah arah, angin tertiup dari kiri, liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan 8 kali hitungan ya. Meliuk ke kiri 8 kali, ke kanan 8 kali. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liukkan badanmu ke depan, lakukan 8 kali. Anak-anak ya, dari samping kanan, samping kiri, terus ke depan ya. Coba dipraktekkan dengan hitungan 8 kali 8 kali. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberikan perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput, lakukan sesuai ketukan. Ya, anak-anak, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lan ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendiri. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Nomor 1, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Harus diingatkan ya nak ya, kalau temannya terlambat harus diingatkan ya dengan sopan. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yaitu diberikan sanksi ya. Yang nomor 3, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Maka pekerjaan akan selesai pada waktunya ya. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Yaitu mengingatkan ya, mengingatkan dengan sopan. Tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia ya, ini anak-anak ya. Nah, ini anak-anak. Menurut pendapat kami Niko, karena anak-anak bekerja sendiri, maka langsung kita lanjutkan. Ya, yang halaman 202. Ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Anak-anak ini silakan anak-anak dicari pasangannya ya. Dicoba dikerjakan di rumah ya. Nah, langsung ini anak-anak. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, hari apa kamu mendapatkan jadwal piket kelas? Anak-anak ini misalnya ya, anak-anak boleh menulis hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, atau hari Jumat ya. Terus yang nomor 2, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Anak-anak boleh memilih siapa saja temannya ya. 2 atau 3. Terus nomor 3, tugas apa saja yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Yang dalam piket kelas itu ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap meja, ya, ada yang menghapus papan, ya. Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Anak-anak bisa menjawab sendiri, pernah atau tidak? Ya, ini dijawab anak-anak sesuai dengan yang pernah anak-anak lakukan. Yang nomor 5, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Perasaannya yaitu tentunya anak-anak menyesal ya dan merasa bersalah karena waktunya piket kok tidak melaksanakan piket kelas ya. Nah, tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Insya Allah mudah semua ya. Yang paling aku sukai adalah apa anak-anak? Yang paling disukai anak-anak silakan ditulis dalam pembelajaran di tema ini ya nak ya. Terus yang masih sulit untukku adalah anak-anak yang merasa kesulitan itu dalam hal apa. Nah, bersama dengan orang tuamu berlatihlah menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tulislah 3 kalimat tanya dengan menggunakan mengapa, kata tanya mengapa, dan 2 kalimat tanya dengan menggunakan bagaimana. Tuliskan juga jawabanmu pada buku tulismu. Ya, anak-anak, sekarang langsung kita masuk ke
TB6 ya, yaitu halaman 206. Perhatikan ini gambarnya. Halaman sekolah sangat rindang, banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Ini ayah membaca. Bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat ya maksudnya ya. Terus ini Udin, Beni, Niko ya. Percakapannya antara Udin, Beni, dan Niko. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Terus Beni berkata, aku setuju denganmu Udin, karena banyak pohon. Kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Terus Niko berkata, apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Terus Beni berkata, mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Terus Niko bertanya, pohon apa yang mereka tanam? Terus Beni, pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Terus Niko menjawab, sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Terus Udin bertanya, di manakah mereka menanam pohon cemara? Terus Beni berkata, di dekat ruang guru. Ya, anak-anak ya. Ayo berkreasi setelah membaca percakapan di atas, buatlah percakapanmu sendiri. Diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Satu kelompok dapat terdiri atas 3-4 orang. Nah, berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. Kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. Nomor 2, kalian berdiskusi cara merawat tanaman. Yang nomor 3, kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Pilihlah satu situasi yang kalian inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis masing-masing. Dalam percakapan tersebut, harus terdapat beberapa kalimat tanya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat, gunakan kata tanya, dan tanda tanya pada kalimat tanya. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Tampilkan di depan kelas percakapan yang kalian buat. Nah, anak-anak ini karena kita daring tidak perlu ya. Terus amatilah gambar tanaman-tanaman berikut. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Ini anak-anak silakan dilihat. Kemasannya 500 gram, 1 gram, 2 on, 5 on. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik. Buatlah kelompok bersama temanmu, terdiri, ini anak-anak sendiri ya, karena di rumah. Buatlah berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya nak ya. Antara buah yang kiri dan buah yang kanan ya. Berat tomat 500 gram, sama dengan 5 ons ya. Terus, ayo berlatih. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar terus dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Diskusikan pertanyaan di atas dengan teman di sebelahmu. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Anak-anak, ini silakan anak-anak. Misalnya ini pernyataan, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Kalau salah berarti disilang. Terus siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Jawabannya adalah dicentang ya. Kalau diskusi memberikan pendapat itu baik ya. Terus siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat, itu juga baik. Kalau sedang berdiskusi, temannya memberikan pendapat, maka teman yang lain harus mendengarkan ya, tidak boleh disela. Terus selanjutnya siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun, ini juga sesuai ya.
kalau misalnya menanggapi pendapat temannya harus dengan santun ya. Hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Nah, ini kalau bermusyawarah itu harus seluruh anggota ya, bukan satu anggota, berdasarkan seluruh anggota yang berdiskusi ya, bukan satu anggota. Jadi ini jawabannya salah, jadi disilang. Nah, anak-anak ini tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang ya. Contoh, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Ya, itu ya nak ya. Ini nomor 1, nomor 2. Kalau misalnya yang disilang saja ya, yang ditulis ya nak, yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kalau akibatnya apa ya? Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, sering-sering cuci tangan, berolahraga. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.